Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pada pagi hari ini, pagi yang indah, yang segar, sebagai wujud kita cinta Tuhan, maka kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari hal-hal duniawi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini betapa indahnya pagi hari yang segar ini, kami mau wujud komitmen kami, yaitu mengutamakan Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kami sambut Manarema dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, pada saat ini kita di dalam suasana perayaan Natal. Dan tentunya kita sering mendengarkan khotbah tentang Natal. Kekasih Tuhan, satu hal yang penting supaya kita sadari, dengan setiap tahun merayakan kelahiran Yesus Kristus ini, maka disinilah setiap tahun kita diingatkan bahwa kelahiran Yesus Kristus ini adalah yang paling utama di dunia internasional dirayakan. Dan ini mewujudkan nubuatan Nabi Yesaya tentang sang anak, sang putra. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Ada 7 sebutan supranatural yang menunjukkan keilahiannya. Di sini dikatakan kedaulatan sang pencipta akan melaksanakannya. Lihat kekasih Tuhan, di dalam Injil nubuatan ini ditunjukkan. Kita membaca di dalam Matius pasal 2, lihat di sini tentang orang Majus yang telah melihat tanda, yaitu bintang yang ada di langit. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat berikut kita baca ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Lihat, orang Majus itu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kekasih Tuhan, di sini lihat sejarah telah tercatat baik di sejarah sekuler maupun sejarah yang tercatat di dalam kitab suci. Yesus Kristus lahir, lihat ada tanda di langit. Dan orang-orang Majus yang paham tentang perbintangan, mereka tahu persis bahwa ada kelahiran seorang yang dimuliakan. Dan lihat, mereka datang kepada raja, dan raja pun memerintahkan untuk meneliti dengan seksama. Jadi, kekasih Tuhan, semua ini berdasarkan data. Apa yang tertulis ini berdasarkan data. Dan sampailah mereka ke tempat anak yang dimuliakan itu. Dengan tanda di langit, orang Majus itu berjumpa dengan sang anak ini. Dengan sang anak itu. Dan ada sukacita tersendiri. Dan mereka mempersembahkan apa, saudara? Kekasih Tuhan. Emas, mur, dan kemenyan. Di sini kekasih Tuhan dalam tradisi pada masa itu sebagai penghormatan pemuliaan kepada yang dimuliakan. Jadi orang Majus, mereka paham betul bahwa sang anak ini mempunyai suatu visi yang sang pencipta ingin nyatakan. Visi ini adalah dengan tujuan untuk penyelamatan umat manusia. Kalau kita memperhatikan persembahan orang Majus ini, emas, kemenyan, dan mur. Ada banyak komentari tentang emas, kemenyan, dan mur. Emas ini menunjukkan pemulihan kemurnian, pemulihan yang tulus, bukan motivasi tertentu. Pemulihan yang gilang gemilang, sebagaimana emas itu bersinar gilang gemilang. Emas yang murni, tidak ada noda, tidak ada kecemaran di situ. Emas yang betul-betul adalah sakinah yang berkaitan dengan keilahian, sakinah yang bersinar-sinar, sakinah kemuliaan, sakinah glory. Sedangkan lihat, kemenyan itu merupakan sesuatu yang bersifat penyembahan. Orang-orang Majus ini sudah mewujudkan dengan sujud menyembah. Bukankah satu pengakuan bahwa sang anak ini menunjukkan keilahian, ketuhanan? Dan kita memperhatikan juga mur yang harum-haruman, yang menyebarkan keharuman di sekitarnya. Lihat di sini, itu menunjukkan bahwa orang Majus ini mengakui bahwa sang anak ini kemuliaannya akan termasyur kemana-mana. Nah, disinilah kekasih Tuhan, orang Majus pun menjadi satu peneguhan bahwa sang anak itu sudah dijanjikan Nabi Yesaya, sang anak, sang putra itu. Lihat orang Majus dalam perjalanan sampai bayi itu menjadi seorang anak. Perjalanan yang sedemikian rupa ditempuh untuk mengalami perjumpaan dengan sang anak itu yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kekasih Tuhan, dengan demikian kemantapan kita bahwa Yesus Kristus itulah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya, nubuatan para nabi. Sepanjang sejarah hidup manusia, dari Adam dan Hawa sampai kita sekarang ini, adakah tokoh yang mengalami pemuliaan sedemikian rupa? Kekasih Tuhan, dengan mantap kita katakan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, mari di dalam hidup kita yang fana sementara ini, kita sadar bahwa hidup manusia ini
terbatas. Kita perlu ada jaminan yang pasti. Sang anak, sang putra yang memberikan jaminan yang mantap disertai data-data, bukti-bukti, dan saksi-saksi. Maka kita melihat sang anak, sang putra yang dinubuatkan Nabi Yesaya ini telah dibuktikan sedemikian oleh hamba Allah Simeon, Nabiah, Hana, demikian juga orang-orang Majus, tanda di langit dalam perjalanan yang sedemikian panjang sampai bayi itu menjadi seorang anak. Dan kita lihat di dalam Injil Lukas juga, Tabib Lukas ini seorang intelektual telah menyatakan bahwa sang anak itu ketika ada di bait suci, pemahaman sang anak itu begitu rupa sampai kita lihat imam-imam pada waktu itu menjadi terkagum-kagum akan pemahaman kitab suci dari sang anak itu. Kekasih Tuhan, disinilah kita dengan iman, dengan yakin sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 2. Kita lihat di dalam ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Di dalam ayat 47 kita lihat orang tuanya sedang mencari Yesus. Lihat ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, lihat kekasih Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji Tuhan, kita mantap. Yesus Kristus adalah sang anak, sang putra yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan telah dibuktikan di dalam perjanjian baru. Yesus Kristus, penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Amin. Bapak Surgawi, pada saat ini kami bersyukur kami sudah melihat kebenaran firman Tuhan dalam sejarah yang tercatat dalam kitab suci, bahwa sang anak, sang putra itu adalah Yesus Kristus, karena sudah dibuktikan dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Yesus Kristus jaminan yang pasti, dialah sang juru selamat, memberikan jaminan hidup kekal di surga yang suci mulia, surga yang penuh kebahagiaan sampai selama-lamanya. Setiap pribadi yang pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak ragu-ragu lagi, mereka tidak bimbang lagi, mereka tidak khawatir lagi. Yesus Kristus jaminan yang pasti, karena keilahiannya, ketuhanannya, ialah sang juru selamat. Setiap pribadi pada saat ini Tuhan tolong, yang lemah, yang sedang khawatir, yang sedang panik, yang sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong satu persatu, karena Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan tolong satu persatu. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia, wabah COVID ini bisa teratasi, NKRI tetap terjaga, Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.